warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat datang di pertemuan kita yang keberapa ini, tidak terhitung lagi ya pertemuan keberapa. Oke, jadi anak-anak, kali ini kita akan belajar mengenai mata pembelajaran PKN. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Ayo silakan ketua kelas memimpin doa bersama. Silakan maju di depan. Oke, berdoa mulai. Amin. Oke anak-anak, karena kita sudah selesai berdoa, selanjutnya Ibu ingin absensi terlebih dahulu. Apakah hari ini ada yang tidak hadir atau hadir semua? Ayo silakan cek teman-temannya di samping, apakah ada yang tidak hadir atau bagaimana? Oke, hadir semua. Terima kasih anak-anak karena telah berpartisipasi dengan sangat baik dalam pembelajaran kita pada hari ini. Oke, selanjutnya karena kita sudah absen, jadi Ibu ingin menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Adapun materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini yaitu mengenai Pancasila dan makna dari sila-sila Pancasila. Oke, bagaimana Pancasila ini bisa anak-anak terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke anak-anak, sebelum Ibu masuk ke dalam materi, apakah di sini ada yang sudah tahu apa itu Pancasila? Anggi, sudah tahu arti dari Pancasila atau bunyi-bunyi Pancasila? Sudah Ibu. Oke, ada yang sudah tahu Pancasila ya, karena setiap hari Senin pada saat kita upacara kita juga membacakan Pancasila ya anak-anak. Oke, karena sudah ada yang hafal Pancasila, jadi kita akan masuk ke pembahasan mengenai makna dan simbol-simbol dari Pancasila tersebut. Baik anak-anak, karena kita sudah tahu bunyi-bunyi dari Pancasila, selanjutnya kita akan membahas tentang burung Garuda dan simbol-simbol yang ada di dalam perisai burung Garuda Pancasila ini. Sebelumnya kalian udah pernah melihat atau mempelajari tentang burung Garuda Pancasila ini? Belum Bu. Oke, belum ya anak-anak. Karena belum, mari kita pelajari sekarang. Oke, biasanya burung Garuda Pancasila ini biasanya ada di tengah-tengah atau enggak di atas pajangan presiden dan wakil presiden ya di kelas ya? Iya. Oke. Biasanya kalian itu lihat setiap hari tapi tidak tahu apa arti dari burung Garuda itu. Kenapa harus burung Garuda? Kenapa harus ada simbol-simbol di dalamnya? Kenapa tidak burung merpati Ibu? Pasti di pikiran kalian seperti itu kan? Jadi anak-anak, kenapa burung Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu asal-usul dari sejarah burung Garuda sebagai lambang negara ini. Jadi asal-usul dari burung Garuda ini berasal dari mitologi Hindu. Kalian pernah mendengar Hindu? Hindu itu apa? Setahu kalian? Agama ya? Oke. Jadi burung Garuda itu berasal dari mitologi Hindu yang melambangkan kekuatan, keberanian, dan kebijaksanaan. Dalam mitologi Garuda adalah kendaraan Dewa Wisnu. Jadi kepercayaan orang-orang terlebih dahulu, burung Garuda itu adalah kendaraannya dewa. Jadi dewa itu kemana-mana itu pakai burung Garuda. Begitu artinya anak-anak. Jadi
kepercayaan orang dahulu itu seperti itu. Oke anak-anak, burung Garuda ini dipilih sebagai lambang negara kita oleh Panitia Indonesia Raya pada tahun 1950. Kalau 1950 itu kalian belum lahir ya? Iya, Sama ibu juga belum lahir pada saat itu. Kenapa burung Garuda ini dipilih sebagai lambang negara? Karena dinilai sesuai dengan karakternya bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia. Jadi diharapkan bangsa kita menjadi bangsa yang kuat, yang bijaksana, yang berani untuk melawan apapun yang menjadi kendala pada saat kita berada di negara Indonesia. Jadi anak-anak, ada beberapa arti dan makna mengenai burung Garuda ini. Kenapa burung Garuda itu warnanya emas? Ada yang bisa menjawab? Tidak ada? Oke. Jadi burung Garuda itu berwarna emas karena melambangkan kejayaan, kemuliaan, dan kebesaran bangsa negara kita, yaitu bangsa Indonesia. Terus kita akan membahas mengenai sayap, ekor, leher, dan kepala yang tegak dari burung Garuda ini. Jadi sayap, ekor, leher, dan kepala yang tegak tersebut melambangkan semangat, kekuatan, dan kesiapan bangsa Indonesia dalam menjaga kedaulatan negara. Terus selanjutnya itu bisa dilihat cakarnya sangat kuat sekali ya anak-anak. Jadi cakar yang kuat tersebut melambangkan perjuangan dan kemampuan melindungi bangsa dari musuh-musuh negara kita. Oke, selanjutnya kita akan membahas bagian-bagian dari burung Garuda tersebut. Kita mulai dari sayapnya terlebih dahulu. Dari sayapnya itu memiliki 17 bulu di setiap sayap. Jadi sayap yang sebelah kanannya 17 dan sayap di sebelah kirinya 17. Kenapa sayapnya harus 17? Karena itu melambangkan tanggal kemerdekaan negara Indonesia, yaitu tanggal 17 Agustus. Oke anak-anak, terus itu selanjutnya kita akan membahas mengenai ekornya lagi. Ekornya kalau ibu hitung itu berapa ya? Ada 8. Oke, jadi pertanyaannya lagi, kenapa harus 8 ibu? Karena 8 itu melambangkan bulan kemerdekaan negara Indonesia, yaitu bulan 8 yaitu Agustus. Jadi begitu ya anak-anak, sudah paham? Sudah Ibu. Oke, sudah paham ya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai lehernya lagi. Tolong buka buku paketnya. Itu di dalam buku paketnya sudah ada ya anak-anak gambar burung Garudanya. Coba Anggi hitung bulu yang ada di leher burung Garudanya. Berapa Anggi? 45, bagus. Jadi bulu di leher burung Garuda itu ada 45 bulu. Kenapa harus 45 lagi? Ada yang bisa menjawab? Bima, silakan dijawab Bima. Oke, karena tahun kemerdekaan kita adalah 1945. Jadi kita ambil 2 angka terakhir, yaitu 45. Oke, begitu ya anak-anak.
Jadi tidak sembarangan orang-orang itu menggambar setiap sebentar. Jadi orang-orang dulu tidak menggambar burung Garuda ini secara tidak sengaja dan tidak memiliki arti, melainkan di setiap bagian dari burung Garuda ini memiliki makna dan arti bagi negara kita. Oke, selanjutnya makna simbol pada perisai burung Garuda. Oke, ada sila. Siapa yang bisa menyebutkan sila pertama Pancasila? Saya, Bu. Anggi, silakan Anggi, apa bunyinya? Ketuhanan Yang Maha Esa. Oke, ketuhanan Yang Maha Esa. Coba kalian lihat di dalam burung Garuda ini, apakah ada bintang atau tidak? Ada. Ada. Jadi sila pertama Pancasila yang berbunyi ketuhanan Yang Maha Esa itu disimbolkan dengan bintang. Ingat ya anak-anak, sila pertama Pancasila disimbolkan dengan bintang. Oke, selanjutnya kita membahas tentang rantai. Ada yang melihat rantai? Ada, Ibu. Oke, jadi rantai itu adalah simbol sila yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Bagus sekali anak-anak. Oke, yang ketiga pohon beringin. Pohon beringin ya anak-anak, bukan pohon yang lain, tapi pohon beringin. Pohon beringin itu adalah simbol dari sila yang ketiga, yaitu sila apa? Persatuan Indonesia. Terus ada yang ada yang tahu kepala apa itu? Kepala banteng. Kepala banteng, bagus sekali. Ada kepala banteng. Kepala banteng itu simbol dari sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itu ya anak-anak. Terus yang terakhir itu ada apa sih? Mei, silakan Mei. Apa itu? Gambar apa itu yang simbol terakhir? Mei tidak tahu? Oke, tidak apa-apa. Saya, Ibu. Oke, silakan Anggi. Padi dan kapas. Oke, padi dan kapas. Apa bunyi silanya Anggi? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, bagus sekali Anggi. Tepuk tangan untuk Anggi. Oke, kita sudah membahas semua tentang 5 simbol dari sila Pancasila tersebut. Selanjutnya mungkin ada yang bertanya-tanya nih, apa sih arti dari pita yang dipegang erat-erat oleh burung Garuda yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika itu? Ada yang tahu arti dari Bhinneka Tunggal Ika? Tidak ada? Oke, tidak apa-apa. Ibu akan menjelaskannya ya anak-anak. Jadi arti dari pita yang dipegang oleh burung Garuda ini anak-anak ya. Yang ini. Oke, kelihatan? Oke. Yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika tersebut artinya adalah berbeda-beda tetapi tetap satu. Artinya apa? Walaupun kita orang Bima, suku Bima, berbeda dengan orang-orang di luar kota sana seperti kota Jakarta, kota Bandung dan sebagainya, tetapi kita ini memiliki satu tujuan, yaitu sama-sama menjadikan negara Indonesia ini tetap satu. Walaupun suku, ras, warna kulit kita berbeda dengan orang Papua, akan tetapi kita tetap sama-sama menjadi warga negara Indonesia. Begitu ya anak-anak. Jadi kita harus saling menghargai walaupun kita itu berbeda-beda. Jadi itu tujuan dari
atau arti dari tulisan di dalam pita tersebut, Bhinneka Tunggal Ika. Oke anak-anak. Ibu izin bertanya. Oke silakan Andi. Apa arti dari kepala Garuda, Ibu? Kepala Garuda. Kepala Garudanya kenapa? Karena menghadap ke kanan atau kayak gimana Andi pertanyaannya? Karena menghadap ke kanan, Ibu. Oke anak-anak, pertanyaan yang cukup luar biasa sekali dari temannya Andi. Kenapa burung Garuda itu menghadap ke kanan? Kenapa tidak ke kiri? Kenapa tidak di depan? Begitu ya anak-anak. Jadi seperti yang sudah Ibu katakan tadi, seluruh bagian dari burung Garuda ini memiliki arti masing-masing. Jadi makna kepala burung Garuda menghadap ke kanan karena melambangkan kebaikan. Dalam budaya kita orang Indonesia, arah kanan sering diasosiasikan dengan kebaikan, kejujuran, dan kebajikan. Dengan kepala menghadap ke kanan, burung Garuda mencerminkan pandangan bangsa yang selalu mengutamakan nilai-nilai yang positif. Begitu anak-anak, sudah paham lagi? Sudah, Ibu. Oke anak-anak, karena kita sudah membahas materi mengenai Pancasila dan makna dari burung Garuda Pancasila dan simbol-simbol dari sila Pancasila, selanjutnya Ibu punya tugas kelompok. Jadi sekarang Ibu akan membagi kelompok menjadi 5. Karena di kelas kita ada 20 orang, jadi masing-masing kelompok terdiri dari 4 orang dan terbagi menjadi 5 kelompok. Paham? Oke, paham ya. Silakan duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Oke, sudah? Sudah. Oke, jadi tugas dari masing-masing kelompok, Ibu terlebih dahulu akan menunjuk ya mana kelompok 1 sampai kelompok 5. Jadi kelompoknya Andi adalah kelompok 1, kelompok 2, kelompoknya Bima, kelompok 3, kelompoknya Nining, kelompok 4, kelompoknya siapa itu? Mei. Dan kelompok terakhir, kelompok 5 adalah kelompok siapa itu? Kelompoknya Cindy. Oke, jadi setiap kelompok itu terbagi menjadi 5 sila Pancasila. Kelompok 1 tentang sila 1, kelompok 2 tentang sila kedua Pancasila, kelompok 3 tentang sila ketiga Pancasila, kelompok keempat tentang sila keempat Pancasila, dan kelompok terakhir yaitu kelompok 5 tentang sila 5 Pancasila. Jadi begitu ya anak-anak. Jadi setiap kelompok mencari makna dari bunyi sila Pancasila sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Misalnya sila kelompok 1 kan tadi sila Pancasila, sila ke-1 Pancasila. Jadi kalian ditugaskan untuk mencari apa sih makna dari sila Pancasila yang pertama ini dan seterusnya sampai kelompok kelima. Jadi begitu ya anak-anak. Ibu kasih waktu 10 menit untuk mencari makna dari sila-sila Pancasila tersebut. Oke, silahkan didiskusikan oleh masing-masing kelompok dan jangan bersuara dengan suara yang keras ya anak-anak, karena akan mengganggu konsentrasi dari kelompok lain. Tolong didiskusikan dengan tenang ya anak-anak. Ibu kasih waktu 10 menit, silakan dimulai dari sekarang.
telah selesai, silakan kita mulai dari kelompok pertama. Silakan maju di depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Oke, silakan. Apa makna dari sila pertama Pancasila yang telah kalian cari? Oke, bagus sekali, yaitu menghormati perbedaan agama dan keyakinan. Dan yang kedua, menghargai teman yang walaupun agamanya berbeda dari kita. Oke, bagus sekali kelompok 1. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, silakan duduk kembali. Oke, selanjutnya kelompok 2, sila kedua Pancasila, silakan maju untuk untuk mempresentasikan hasil diskusinya ke depan. Oke, apa kelompok 2 makna dari sila kedua yang telah kalian diskusikan? Oke, bagus sekali. Ada 2 ya makna yang telah didiskusikan oleh kelompok 2, yaitu yang pertama, menghormati martabat orang lain dan membantu sesama tanpa memandang perbedaan. Bagus sekali kelompok 2. Oke, silakan duduk kembali. Oke, silakan kelompok 5 maju ke depan. Kelompok terakhir mempresentasikan hasil diskusinya ke depan. Oke, apa kelompok 5? Oke, bagus sekali. Ada 2 ya makna yang telah didiskusikan oleh kelompok 5, yaitu berbagi kepada teman yang membutuhkan dan mengutamakan kepentingan bersama dan keadilan sosial. Bagus sekali. Oke, anak-anak, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, anak-anak, sebelum kita masuk ke dalam games mengenai alat peraga, Ibu punya satu ice breaking untuk melatih fokus kalian. Jadi ice breakingnya cara bermainnya seperti ini. Misalnya Ibu tepuk 1 kali, berarti kalian harus membacakan sila pertama Pancasila. Dan kalau Ibu menepuk 2 kali, berarti kalian harus membaca sila kedua Pancasila. Oke, paham? Oke, Ibu akan tepuk secara beracakan ya. Oke, tolong diperhatikan ya tangan Ibu ya. Nanti kalau Ibu sudah selesai menepuk, langsung bilang sila sesuai dengan banyaknya bunyi tepuk tangannya Ibu. Oke, fokus ya. Ketuhanan Yang Maha Esa, Persatuan Indonesia, kemanusiaan yang adil dan beradab, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, bagus sekali anak-anak. Sudah fokus semua ya? Oke, jadi kita akan masuk ke dalam pembahasan mengenai games mengenai alat peraga kita, mengenai papan edukasi Samsila. Oke, jadi anak-anak, selanjutnya Ibu sudah membuat media atau alat peraga mengenai materi yang kita pelajari hari ini, yaitu tentang Pancasila, makna Pancasila, dan simbol dari Pancasila. Jadi anak-anak, di sini sudah ada alat peraga yang namanya papan edukasi Samsila. Jadi di sini sudah Ibu tulis 5 sila Pancasila. Jadi anak-anak, Ibu akan meminta kalian satu persatu untuk mencocokkan simbol-simbol Pancasila ini sesuai dengan isi atau bunyi Pancasilanya. Misalnya, ketuhanan yang Maha Esa tadi simbolnya apa?
Oke, jadi Ibu minta kalian mencocokkan ini dengan bunyi sila Pancasilanya. Oke, orang pertama yang Ibu akan panggil silakan. Saya, Ibu. Apriliani. Oke, silakan Anggi untuk maju ke depan untuk mencocokkan papan edukasi Pancasila. Oke, silakan. Oke, bagus. Ini sudah cocok ya anak-anak. Jadi sila Pancasila yang pertama itu simbolnya bintang. Sila kedua itu simbolnya rantai. Sila ketiga simbolnya pohon beringin. Dan sila keempat simbolnya kepala banteng. Dan yang terakhir sila kelima itu simbolnya padi dan kapas. Oke, silakan Anggi. Terima kasih Anggi. Oke anak-anak, luar biasa sekali kalian sudah paham dan mengerti mengenai materi dari Pancasila, simbol-simbol Pancasila dan makna dari Pancasila. Oke, Ibu berharap semoga pembelajaran kita hari ini mengenai Pancasila bisa kalian terapkan di kehidupan kalian sehari-hari. Jadi, sebelum Ibu menutup pembelajaran kita hari ini, apakah ada yang ingin bertanya atau yang tidak paham, yang belum paham mengenai materi yang sudah Ibu ajarkan tadi? Tidak ada? Oke, alhamdulillah sudah paham semua ya anak-anak. Jadi karena sudah paham, Ibu akan memberikan tugas rumah untuk kalian. Jadi buka halaman 7. Sudah buka halaman 7. Jadi di situ sudah ada tabel yang berisikan tentang makna-makna sila Pancasila dan ada kolom untuk dicentang dan disilang. Jadi tugas rumahnya kalian melakukan aktivitas kalian di sekolah maupun di rumah sesuai dengan makna yang ada di dalam kolom tersebut. Misalnya kolom pertama berbunyi membantu pekerjaan rumah. Jadi kalau sudah kalian lakukan, kalian centang. Kalau belum dilakukan, diberi tanda silang. Tapi Ibu berharap semoga yang kalian isi itu dicentang semua ya anak-anak. Jadi begitu sampai seterusnya di bawah itu. Ibu akan mengecek pada saat pertemuan kita selanjutnya. Oke anak-anak, baik, Ibu akan tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini menjelang siang ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa ya dikerjakan tugas rumahnya dan jangan lupa Pancasila yang telah kita bahas tadi diterapkan di kehidupan kalian sehari-hari. Oke, sekian pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.